Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nazwan Iskandar dengan NPM 251000396 dan hari ini saya akan membahas Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai paradigma kehidupan, yang mana paradigma berarti kerangka berpikir, dan Pancasila adalah kompas moral bangsa Indonesia. Tujuan saya presentasi adalah menunjukkan bahwasannya saya memenuhi tugas dari yang terhormat Bapak Subelo untuk memenuhi tugas UAS. Baik, langsung aja uh, langsung kepada pembahasan. Apa itu paradigma dan Pancasila? Paradigma adalah cara pandang yang membentuk pola pikir dan perilaku. Misalnya, jika paradigma kita adalah materialisme, maka semua tindakan akan berorientasi pada keuntungan materi. Tetapi jika paradigma kita adalah Pancasila, maka tindakan kita akan berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Ia bukan hanya teks dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga nilai yang mengikat seluruh aspek kehidupan, entah itu politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, bahkan teknologi. Maknanya, dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma kita, menempatkan nilai-nilai luhur sebagai pedoman moral, filosofi, dan arah pembangunan bangsa. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Dasar negara yang kuat. Bahwasannya Pancasila menjamin kedaulatan dan persatuan Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku bisa terpecah belah. Pancasila adalah fondasi yang menjaga keutuhan NKRI. Ini adalah salah satu pengikat kebangsaan, karena keberagaman Indonesia adalah kekayaan, sekaligus tantangan. Pancasila berfungsi sebagai perekat yang menyatukan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan agar tidak menjadi sumber konflik. Pedoman moralnya, nilai Pancasila membentuk karakter warga negara yang berintegritas, jujur, dan bermartabat. Misalnya, sila kedua menuntun kita untuk menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya, sumber nilai pembangunan. Pancasila menjadi kerangka berpikir dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Contohnya, pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Baik, slide selanjutnya. 5 sila sebagai pilar paradigma hidup. Sila pertama, keutuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman agama, menjalankan ibadah sesuai keyakinan, dan menolak diskriminasi atas dasar kepercayaan. Contohnya, toleransi antar umat beragama dalam perayaan hari besar. Lalu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan adil yang beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia, memperlakukan sesama dengan adil, dan menolak kekerasan. Contoh, menolak perundungan ataupun bullying di sekolah ataupun kampus. Sila ketiga yaitu adalah persatuan Indonesia. Ini menumbuhkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghindari sikap yang memecah belah bangsa. Contohnya, menjaga persatuan dalam organisasi kampus meski berbeda-beda latar belakang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, menghormati hasilnya, dan menolak otoritarianisme. Contohnya, rapat kelas atau organisasi yang dilakukan dengan diskusi terbuka. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini salah satu bentuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, hak dan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, program beasiswa untuk mahasiswa dari berbagai daerah. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, beribadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati antar umat beragama dan tidak memaksa keyakinan. Sila kedua, bersikap adil, tidak diskriminatif, membantu mereka yang membutuhkan, misalnya melalui kegiatan sosial. Sila ketiga, menghargai perbedaan suku, budaya, dan ras sebagai keyakinan bangsa, bukan sumber konflik. Lalu sila keempat, mengambil keputusan bersama melalui musyawarah, bukan paksaan, sebagai
semua suara didengar. Sila kelima, berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial. Misalnya dengan mendukung pemerataan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Baik, selanjutnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pembangunan berkeadilan. Pembangunan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar merata dan berkelanjutan. Tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Ini adalah menggambarkan keseimbangan. Keseimbangan dalam kemajuan teknologi dan ekonomi harus tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan. Misalnya, pembangunan industri harus memperhatikan dampak lingkungan. Aspek multidimensinya, pembangunan tidak hanya material, tetapi juga spiritual, sosial, dan budaya. Contohnya, pembangunan sekolah tidak hanya fisik, gitu, tetapi juga kurikulum yang membentuk karakter itu juga dibangun gitu. Selanjutnya yaitu tantangan di era modern, menjaga persatuan. Globalisasi dan arus informasi cepat bisa memecah belah bangsa. Jika tidak diimbangi dengan nilai persatuan, hoax dan ujaran kebencian adalah ancaman nyata. Melawan radikalisme, radikalisme itu melawan radikalisme. Radikalisme dan intoleransi mengancam Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menjadi benteng untuk menolak ideologi yang bertentangan dengan persatuan. Pendidikan karakter. Generasi muda perlu dibekali pendidikan Pancasila sejak dini agar berakhlak mulia, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global. Adaptasi nilai. Nilai Pancasila harus beradaptasi dengan zaman, misalnya dalam menghadapi era digital tanpa kehilangan esensi. Contohnya seperti etika bermedia sesuai nilai Pancasila. Nah, kesimpulannya, Pancasila bukan sekedar simbol tetapi pedoman hidup bangsa. Ia menjadi landasan moral dari kerangka berpikir untuk menghadapi tantangan zaman yang akan datang. Dengan mengamalkan Pancasila, Indonesia akan tetap bersatu, adil, makmur, dan berdaulat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan, implementasikan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kepada teman-teman, jika ada yang ambigu ataupun kebingungan, boleh sekali berkomentar di bawah dan kita akan diskusikan di lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Ambil baiknya, buang buruknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.